Oke, halo, selamat malam. Iya, Oke, udah ada Andreas nih. Ini namanya Andreas ya? ya, Oke, halo, selamat malam Andreas. ya. Oke, sebentar ya Andreas ya. Ini biasanya satu kelas berapa orang sih Andreas? Satu kelas itu Biasanya berberapa? empat, Oh, empat berempat termasuk ya? saya. Berempat termasuk Andreas. Oh, oke. Oke. Berarti tadi ada yang ini kan, adanya namanya yang salsa ya? Namanya ada salsa ya? Ya, Benar nggak? Oke, berarti nanti hari ini kita empat termasuk Miss. Jadi teman-temannya Andreas cuma bertiga termasuk Andreas juga karena salsanya lagi izin, lagi di perjalanan gitu. Nggak apa-apa ya. oh, Jadi kita ya, tunggu dulu teman-teman yang lain nanti sampai 40. Kalau misalnya 18.40 belum join nanti kita mulai aja, oke? oke, Miss. Oke, kalau gitu sebentar ya, Miss mau ini dulu. Miss mau tanya dulu kepada belum join nih. Oke, bu, 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 bu. Andreas hari ini sekolah? Iya, Oh sekolah, sekolahnya kayak biasa atau gimana? kayak biasa, Oh kayak biasa, berarti masih masuk ke sekolah ya, bukan daring gitu? kan? Oh bukan daring, oke. Soalnya beberapa kan sekolah ada yang daring kan, bener nggak? Iya, Iya kan, oke. Tapi kalau sekolah Andreas nggak daring ya? nah, Oke. Kalau gitu sebentar. Oke, tapi kalau Andreas biasanya sekolahnya masuknya jam berapa? jam 7. Oh jam 7, itu udah masuk atau Andreas baru sampai sekolah? Hmm, baru masuk. Oh baru masuk, berarti beltengnya masuk kelasnya jam 7. Iya, Terus berarti kalau pergi ke sekolahnya jam berapa? jam 6 lewat 30 menit. Oh, jam 6 lewat 30 menit, berarti jam 6:30 ya? Iya, Hmm, sekolahnya jauh nggak dari rumah Andres? enggak dekat. Oh, dekat. Berarti biasanya diantar atau gimana? Biasa jalan kaki. Oh, biasanya jalan kaki. Oh, berarti dekat banget ya? Iya, Oh, gitu. Oh, oke. Terus kalau biasanya pulangnya jam berapa? pulang jam 1. Oh, jam 1. Jam 1 sebentar. Jam 1 siang berarti makan siangnya di rumah atau di sekolah? eh di s- Di mana? rumah, Oh, di di rumah. rumah. Oke, makan dia siangnya di rumah ya. Berarti, tapi kan biasanya jam dua Mm. belas lapar tuh. Emangnya nggak lapar kalau jam 12 gitu? Eh, kan istirahat kan jam 10.20. Biasanya di Mm-mm. jam 10.20 itu saya jajan Hmm, oh istirahatnya cuma satu kali ya? 2 kali. Yang Oh, pertama itu dua buat kali. makan bekal, habis Heeh. itu yang kedua itu buat main. Oh, buat main. Oke, biasanya istirahat pertamanya emangnya jam berapa? Saya pertama itu jam 8 lewat 55 menit. Gitu. Oke. Oke, sebentar ya. Kakak screenshot Miss screenshot sebentar ya. Miss mau ini di grup. Oke. Oke, biar ngasih tahu teman-teman udah boleh join. Oke. Terus tadi makan siangnya berarti di ini. Oh, berarti walaupun pulangnya jam 1, tetap bawa bekal ya ke sekolah gitu. Iya. Tadi bawa bekal juga. Hmm, Berarti bekal yang dimaksud itu buat sarapan.
atau gimana? Eh, Bekal itu tuh buat makan di sekolah. Oh, buat makan sekolah. Tapi, oh, berarti, berarti makan siangnya di rumah. Ya, Tadi berarti makan siangnya pakai apa? kan siang tadi makan nasi uduk. Oh, makan nasi uduk. Enak banget. Oke, Adria suka nasi uduk. Nggak terlalu sih. Oh, nggak terlalu. Oke. Tapi, oh, menurut Andreas, kan ada orang beberapa nggak suka nasi uduk sama nasi kuning. Biasanya kan dikombain gitu loh. Andreas lebih suka nasi kuning apa nasi uduk? Nasi, nasi uduk. Oh, nasi uduk. Oke, walaupun nggak terlalu suka nasi uduk, tapi lebih mending daripada nasi kuning berarti ya? Hmm, Oke. Iya sih, lebih gurih ya kalau nasi uduk ya daripada nasi kuning ya. ya, Oke, itu nasi uduknya berarti dibeli. Dibeli dibeli. di luar. Oke, kakak. Miss pikir ini apa namanya dimasak di rumah gitu. Oh ya, berarti kita selagi nunggu teman-teman yang lainnya juga sisa 1 menit juga lagi. Kalau gitu, Miss mau untuk perkenalan diri dulu ya, Adres, biar nanti Miss tahu nih hari ini sama siapa. Terus Adres juga tahu hari ini bakalan belajarnya sama siapa gitu. Oke? Hmm. Oke, kenalin Adres nama Miss Miranda. Jadi nanti Adres boleh panggil Miss Mira atau Miss Miranda senyamannya Adres aja. Oke, terus jadi hari ini Miss yang akan gantiin biasanya panggil kakak atau Mister. Hmm, kakak. Oh kakak, oke. Jadi hari ini Miss akan gantiin Kak Vance ya namanya ya, benar kan? Jadi hari ini Ya. Miss akan gantiin Kak Vance untuk di kelas Math Master Beginner di lesson 8. Hari ini di lesson 8 kan? Ya, di lesson 8 gitu. Tapi tenang aja, jadi Miss hanya akan gantiin di lesson ini aja. Jadi nanti untuk seterusnya bakalan balik lagi ke Kak Vance ya. Oke? Oke. Oke, soalnya Kak Vanca lagi ada halangan nih kayaknya, makanya nggak bisa apa ya, nggak bisa untuk ikut kelas hari ini gitu. Mungkin cukup sekian dulu untuk perkenalan Kak. Miss, ada yang mau ditanyain dulu Adres? Hmm, Nggak ada ya? Oke, kalau gitu Adres boleh untuk kenalan dulu tuh, biar nanti Miss bisa tahu nih. Adres boleh sebutin namanya, boleh sebutin sekarang kelas berapa, terus tinggalnya di mana. Boleh silahkan. Aku namanya Andreas, umur Mm-mm. 11, kelas 6, tinggal di Bekasi. Oh, tinggalnya di Bekasi. Oke. Oke, Bekasinya di bagian mana? Bekasi apa? Em, kota Bekasi. Oh, kota Bekasi. Oke, sebentar ya. Oke, kota Bekasi. Berarti di kotanya ya? Ya, Oh, oke. Terus kelas berapa tadi? 6. Oh, kelas 6. Berarti tahun ini tahun terakhir SD dong. Iya. Ih, seru banget. Berarti udah mulai-mulai masuk ujuk fokus-fokus mau ke SMP mana gitu ya? Mm-mm. Tapi udah ada ini nggak pandangan nggak atau rencana gitu mau ke SMP mana? Iya udah ada. Tapi dekat dari rumah juga. Ya dekat dari rumah. Dekat dari rumah. Itu emang adresnya sendiri yang mau atau dipilihin? Dipilihin. Oh, dipilihin. Tapi Andreas juga mau situ. Mm-mm. Oke. Wah, keren banget. Semangat ya. Semoga nanti lulus dan bisa masuk ke sekolah yang Andreas mau gitu. Oke. Oke. Terima Hmm. kasih Andreas. Oke, ini Helen ya namanya ya? Atau siapa? Ini siapa nih? Kayaknya itu Hugo deh. Siapa? Kayaknya itu Hugo deh. Oh, Hugo. Oke. Halo, teman-teman jangan lupa untuk di ini ya, di rename ya, sama boleh untuk on cam dulu dong, sebentar aja nggak apa-apa. Ya, ini namanya siapa nih? Helen Yanti Hugo ya tadi ya nama katanya Andres ya. Iya, Oke, Hugo ya berarti ya ini ya. Hugo boleh on cam dulu tunggu biar Miss. oke boleh. Yang kepencet situnya.
Makanya jangan digeser-geser. Oke, halo Hugo, selamat malam. Halo, Miss. Oke, oh iya Hugo perkenalkan Miss Miranda. Jadi nanti yang hari ini gantiin Kak Panca ya, Hugo ya. Tapi nanti tenang aja, Hugo bakalan nanti minggu depan bakal dan seterusnya bakal balik lagi ke Kak Panca. Jadi Miss hanya akan gantiin di hari ini aja, oke? Oke, kalau gitu ini Mbak Hugo, Hugo boleh kenalan dulu. Namanya siapa, kelas berapa, terus tinggalnya di mana? Boleh silakan Hugo. Nama saya Hugo. Aku Mm-mm. kelas 5. Oh, kelas Aku 5. tinggal. Aku sekolahnya di School Taman Surya. Hmm, oke, oke. Terus sekarang tinggalnya di mana? Jakarta Oh, Jakarta. Jakarta apa? Barat. Oh, Jakarta Barat. Oh, oke. Kalau gitu. Berarti Hugo kelas 5, Andreas kelas 6 ya? Beda 1 tahun ya? Coca-Cola Oke, es kalau gitu. bunga. Oke, salam kenal Hugo. Oke, teman-teman, karena waktunya juga sudah 14 menit ya. Tadi Miss bilangnya Cuma cuma 3 orang doang, Miss. nggak tahu soalnya satunya Salsa nggak bisa join karena Salsa lagi ini lagi apa namanya lagi di perjalanan gitu. Tadi seharusnya teman-teman bertiga sama Miss berempat tapi satunya belum join nggak tahu kenapa gitu. Tapi nanti karena sudah Coca-Cola es. waktunya sudah lebih ya, jadi kita mulai aja ya teman-teman. Jadi nanti bisa kalau nanti misalnya satunya siapa sih namanya? Mulai, Miss. Namanya siapa satunya? Rizwa. Ya, Rizwa. Ya Rizwa. Oh nanti kalau misalnya Rizwa join di pertengahan nggak apa-apa nanti dia ngikutin aja, oke? Oke. Oke, kalau gitu Miss mau untuk share screen dulu. Teman-teman udah pada makan malam kan? Udah pada makan malam belum? Belum. Oke, Hugo sudah. Andres kenapa belum? Makannya habis ini. Iya, Nah, oke kalau gitu. Oke, ini share screen Miss sudah kelihatan? oke, sudah. Oh, sudah. Oke. Sebelum kita lanjut untuk pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya, teman-teman. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa di dalam hati dimulai. Oke, sudah. Oke, sudah ya. Oke, jadi hari ini kita bakal masuk ke listen 8. Jadi teman-teman bakalan lanjut ke listen 8 hari ini. Untuk peraturan di kelasnya sama kayak yang teman-teman biasa untuk di kelas Kak Fancy juga. Jadi waktu Miss jelasin, teman-teman Miss harap untuk fokus dan juga untuk mic-nya dimatiin dulu biar nanti teman-teman yang lainnya nggak keganggu gitu ya. Tapi nanti kalau misalnya teman-teman ada yang mau ditanya, boleh untuk raise hand dulu. Nanti kalau Miss persilahkan untuk ngomong, nanti boleh untuk di on mic aja. Oke? Oke, dan Miss harap untuk teman-teman wajib on cam ya. Oke, jadi untuk listen 8 kayak biasa teman-teman bakalan ditemenin oleh agent out dan juga agent on juga dan dimulai dengan perhitungan lisan juga gitu. Nah, di sini kita akan yang kemarin kita akan mengingat nama-nama komponen perkalian. Nah, untuk komponen perkalian teman-teman udah belajar perkalian di listen kemarin nggak? Udah kan? Belum? Belum. Oke. Oke, sekarang kita akan mengingat untuk komponen perkalian. Jadi, teman-teman di sekolah bentuk perkaliannya, simbol perkaliannya sudah seperti ini atau belum? Belum. Oke. Nah, ini sebenarnya untuk teman-teman Miss, masih kali, Miss. apa? Kali. Kok aku Seperti ini kali. ya, ya Ya. kan? Nah, sebenarnya teman-teman nanti emang di sekolah untuk pada dasarnya kalau yang anak masih SD itu masih yang pakai seperti ini. Cuma nanti kita seterusnya di Algonova bakalan pakai yang simbol kali yang ini, yang titik gitu. Oke, halo Rizwana. Ya, maaf tadi baru baca grup. Yang lain Oke. belum pada siap dulu.
Oke, nggak apa-apa. Oke, ini juga baru dimulai ya. Oke, nanti Rizwana boleh mengikuti. Nah, tapi di sini di Algonova nanti teman-teman bakalan pakai simbol perkalian yang lingkaran seperti ini. Nah, itu sebenarnya sama aja. Seperti ini sama seperti ini itu sama aja. Cuma nanti kalau teman-teman waktu SMA nanti bakalan dikasih tahu apa sih perbedaannya gitu. Nah, tapi kalau untuk di SD dan sekarang teman-teman cukup tahu aja ini tuh artinya sama aja, cuma untuk perbedaannya nanti bakalan dijelasin di SMA. Nah, mungkin ada beberapa hal karena waktu SMA nanti teman-teman bakalan ketemu dengan perkalian 2A dikali B gitu. Kan kalau misalnya 2A perkaliannya ditaruh seperti ini, terus ditaruh seperti ini seolah-olah kayak X, bener nggak? Nah, makanya ada beberapa hal perkaliannya simbol perkalian diganti menjadi titik. Nah, titik itu sama halnya dengan perkalian, gitu ya. Jadi di sini kita akan pakai yang simbol titik. Nah, sama aja. Nah, untuk perkalian, untuk angka di depan itu namanya apa? Itu namanya pengganda pertama. Jadi, untuk angka yang di depan itu namanya pengganda pertama, lalu angka di belakang, angka kedua itu namanya pengganda kedua, dan hasil yang di belakang itu adalah hasil kalinya. Nah, untuk pengganda pertama ini adalah semisalnya dua, dua dikali tiga. Jadi, duanya ini yang kita tambahkan. Kan kalau perkalian itu ditambahin sebanyak berapa kali gitu kan? Nah, jadi untuk pengganda pertama inilah yang akan kita tambahkan gitu. Jadi sedangkan untuk pengganda kedua ini kita menambahkannya berapa kali gitu. Jadi kayak menambahkannya berapa kali gitu. Jadi kalau di sini nih 2 dikali 3 berarti duanya kita tambahkan sebanyak 3 kali gitu. Jadi artinya seperti itu ya. Makanya hasilnya 6 gitu. Nah, sebenarnya ada yang kalau teman-teman nanti kita akan belajar untuk yang sifat komunitatif ya. Tapi nanti kita akan misalkan sampaikan tapi nanti aja. Nah, ini untuk maksudnya pengganda pertama dan juga pengganda kedua, gitu ya. Nah, nah inilah yang Miss sebutkan tadi sifat komunitatif dalam perkalian. A dikali B itu sama halnya dengan B dikali A. Hasilnya sama-sama aja. Jadi contohnya 2 dikali 3 hasilnya bakalan sama dengan 3 dikali 2. Bakalan sama-sama 6, bener kan? Cuma untuk jalannya yang berbeda, jalan atau caranya yang berbeda. Kalau hasilnya bakalan sama, sedangkan jalan atau jalan atau caranya yang berbeda. Kalau 2 dikali 3 berarti pengganda pertamanya adalah 2. Berarti yang kita tambahkan di sini adalah 2. Duanya sebanyak 3 kali. Benar kan? Duanya sebanyak 3 kali. Hasilnya 6. Sedangkan kalau 3 dikali 2, penggandanya itu pengganda pertamanya adalah 3. Makanya tiganya yang menjadi angka yang akan kita tambahkan. Tiganya kita tambahkan sebanyak 2 kali gitu. Tapi secara tidak langsung itu hasilnya bakalan tetap sama. Cuma eh, jalan dan juga caranya berbeda. Gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman harus ingat untuk pengganda pertama dan juga pengganda keduanya. Gitu. Oke. Terus ada yang mau ditanyain dulu teman-teman? Tidak. Oke, tidak. Oke, kalau gitu misalkan lanjutin. Nah, nanti kita akan belajar dengan perkalian dengan angka 10. Nah, untuk angka 10, 10 dikali 3. 10 kali 3 berarti untuk pengganda pertamanya adalah 10. Nah, berarti kalau pengganda pertamanya 10, berarti 10-nya yang kita tambahkan atau jumlahkan sebanyak 3 kali. Berarti 10 ditambah 10 ditambah 10. Hasilnya adalah 30. Nah, kalau semisalnya Miss balik 3 dikali, maaf, 3 dikali 10. Berarti pengganda pertamanya apa? Angka berapa? Tidak. 3, benar. Berarti untuk jalannya seperti apa? Penjumlahannya seperti apa? Tiga, 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 tiga sampai 10, Miss. Benar, good job Hugo. Tiganya kita tambahkan atau kita jumlahkan sebanyak 10 kali gitu. Hasilnya bakalan tetap sama, hasilnya bakalan tetap 30. Tapi jalannya yang berbeda. Nah, itulah yang Miss bilang untuk sifat komunitatif. Hasilnya tetap sama, cuma jalannya berbeda. Kalau 10 kali 3 berarti pengganda pertamanya adalah 10, 10-nya yang kita jumlahkan sebanyak pengganda keduanya. Sedangkan kalau 3 dikali 10, 3-nya yang kita jumlahkan sebanyak pengganda keduanya. Gitu ya. Jadi, nah, untuk perkalian 10, teman-teman, kalau mau gampang nih, semua hal yang dikalikan dengan 10 sama aja. Teman-teman tinggal kalikan aja. 1 dikali 3-nya. Nolnya dihilangin dulu aja. 1 dikali 3 berapa? Tiga lah, Miss. 3, gue jawab 3. Nah, di sini nolnya ada berapa? 0, 10 ada berapa?
Satu. Satu. Satu, berarti kita tambahin satu nolnya di belakang tiga, di belakang hasilnya, maka hasilnya 30. Gitu ya. Jadi untuk perkalian 10 masih gampang, kita kalikan aja satu dengan kali berapa pengganda keduanya, baru nanti nolnya kita tambahin gitu. Nah, coba Miss mau tanya, kalau seperti ini, berarti berapa? Eh, pengganda Sebenarnya dikali pertamanya 10. empat. Berapa? 10 dikali empat. Kalau 10. 10 dikali 4, berarti pengganda pertamanya 10, berarti 10, 10, 10, Oke, good job. Terus hasilnya berapa? 40. 40. 40. Benar, good job. Nah, kalau lebih gampangnya, kalau teman-teman nggak mau cara susahnya 40, 40, 40, teman-teman kayak yang Miss bilang tadi, dikalikan aja 4 dikali satu berapa? 4. Baru kita lihat nolnya ini berapa di sini. Nolnya hanya satu, berarti ditambahin di belakang hasilnya. Nolnya satu, gitu. Hasilnya 40, gitu ya. Nah, sekarang Miss mau gantian. Kalau Rizwana dulu. Ini berarti berapa, Riz? Jawabannya apa cara itunya? Jawabannya. 50. Good job, 50. Masih gampang ya untuk perkalian 10. Kalau Hugo, ini berapa Hugo? 90 lah. Good job, 90. Oke. Andreas, kalau Andreas ini Mana? ini di bawah Wait. kelihatan nggak? Wait. Sabar ada menu zoomnya gitu loh. Oh, oke oke. Oh, di atas deh. Miss buat di atas. 80. Good job, 80. Jadi kalau masih perkalian 10 masih gampang ya, teman-teman bisa harap teman-teman pada bisa nih. Oke, nah itu untuk perkalian 10. Jadi saat kita mengalihkan 10 dengan angka apapun, kita harus menambahkan satu nol angka ke sebelah kanannya, gitu. Itu hasilnya. Nah, untuk perkalian 10 seperti ini, dan juga yang sama hal yang kayak Miss bilang tadi, mau itu 10 kali 3 dengan 3 kali 10 hasilnya akan sama, cuma untuk jalannya aja yang berbeda. Gitu. Nah, Nah, sekarang kita akan membuat pembagian dengan 10. Tadi kita ngebuat 30 perkalian. Nah, kalau pembagian dengan 10 gimana, Miss? Kalau pembagian dengan 10, kita lihat nih. Contohnya 30 dibagi 10. Kita lihat 3. Kenapa hasilnya 3? Kita lihat. Nah, kita lihat nolnya berapa nih? Nolnya di 10 ini berapa? 1. Satu, good. Berarti nanti misalnya di sini 30 nolnya hanya satu. Makanya kalau nolnya di sini satu, berarti yang kita hapus di sini adalah nolnya satu. Berarti 3, hasilnya 3. Kalau misalnya 300 dibagi 10. Berarti 3 dibagi satu hasilnya 3 kan? Nah, nolnya gimana, Miss? Nol di 10 cuma satu. Nol 10 cuma satu. Berarti di 300-nya kita hanya menghapus satu nol aja. Nah, kalau kita menghapus satu nol aja, berarti sisanya hanya ada satu nol. Sisa satu nolnya kita tambahin ke sini. Gitu. Oke? Jadi sama halnya dengan kalau 3.000 juga. 3.000 nih. 3.000 dibagi 10. Berarti 3 dibagi satu 3. Oke, berarti nolnya yang kesisa berapa? 2. 2, 2. good job. Maka hasilnya 300 gitu. Nah, kayak gini juga nih. 300 dibagi 100. Oke, berarti kita bagi 3 bagi satu 3. Oke, nolnya di sini berapa? Nol di 100-nya berapa? 2. 2. Berarti kita hilangin berapa 2. nol di 300? 2. 2 juga, benar gue jawab. Karena 0 di 100-nya itu 2, maka di 300-nya kita hilangin nolnya juga 2. Maka hasilnya bakalan 3. Itu berarti kalau tadi 3.000 terus dibagi 100. 3 3.000 dibagi dibagi. 1, 3. Nolnya di Berarti 100 berapa? 30. 2 berarti yang dihapus nolnya 2. Jadi hasilnya 30. Oke, gue jawab Rizwana. Benar kata Rizwana. Tadi berarti yang karena nolnya di 100 itu 2, maka di 3.000-nya kita hapus nolnya 2. Gitu. Makanya sisa nolnya 1. Gitu. Jadi kita akan menghapus jumlah nol di pembagi pertama itu sesuai dengan jumlah nol yang ada di pembagi kedua. Jadi kalau pembagi keduanya ada 3 nol, berarti di pembagi pertama kita akan menghapus 3 nol. Gitu. Jadi kita akan menghapus semua nol di pembagi kedua dan untuk pembagi pertama kita akan mengikuti pembagi kedua nolnya berapa yang dihapus. Gitu. Oke?
Ada yang mau ditanya dulu, teman-teman? No. No? Oke, good. Oke, kalau gitu misalkan lanjut. Nah, jadi di sini juga kita kalau dalam matematika kita punya aturan nih teman-teman kalau ingin menghitung. Jadi kita akan melakukan tindakan dalam tanda kurung. Jadi kalau misalnya teman-teman ketemu penjumlahan atau penjumlahan, pengurangan, pokoknya perhitungan yang ada tanda kurungnya itu, berarti kita akan mengerjakan yang di dalam tanda kurung terlebih dahulu. Gitu. Jadi yang di luar tanda kurung jangan dikerjakan dulu. Yang kita kerjakan lebih dulu adalah yang di dalam tanda kurung. Nah, yang kedua kita akan melakukan perkalian dan pembagian secara berurutan dari kiri ke kanan. Jadi semisalnya pembagi dan perkalian sama-sama ketemu nih, sama-sama ketemu. Karena mereka sama-sama kuat, makanya kita akan mengerjakan yang paling kiri dulu. Semisalnya semisalnya nih 30 dikali 2 dibagi 2. Nah, yang di kiri kali apa bagi? Kali, good. Nah, karena kali yang di kiri, maka yang pertama kita kerjakan adalah ini. 30 dikali 2 dulu. 30 dikali 2 berapa, teman-teman? 60. 60. Barulah 60 kita Miss. bagi. Oke, barulah kita bagi dengan 30. dua, gitu ya. 30, benar gitu. Jadi, karena kali dan bagi itu sama kuat, maka kita akan, kalau mereka ketemu, kita akan mengerjakan yang paling kiri dulu, gitu. Nah, begitu sama halnya dengan pengurangan dan penjumlahan. Kalau pengurangan dan penjumlahan itu sama-sama ketemu nih, kan mereka sama-sama kuat, eh, maka yang dikerjakan dulu adalah yang paling kiri, sama halnya kayak tiga di sini deh biar kelihatan. 30 ditambah 2 dikurang 5. Berarti yang paling kiri yang mana? Penjumlahan apa pengurangan? Penjumlahan. Penjumlahan. Berarti yang pertama kita kerjakan ya adalah penjumlahan. 30 tambah 2. 30 tambah 2 berapa? 30 tambah 2, 32. Oke. 32. Baru kita kurang dengan 5. 35 dikurang 32 dikurang 5 berapa? 27 Miss. Good job, 27. Oke, 27. Nah, gitu halnya untuk perkalian dan pengurangan. Kalau perkalian dengan pembagi, mereka sama-sama ketemu, yang paling kiri dulu yang dikerjain. Kalau penjumlahan dan pengurangan sama-sama ketemu, yang paling kiri dulu juga yang dikerjain. Tapi, teman-teman harus ingat, kalau perkalian atau pembagi bertemu dengan penjumlahan atau pengurangan. Kan kalau penjumlahan dan pengurangan ini sama-sama kuat. Perkalian dan pembagi ini sama-sama kuat. Tapi kalau semisalnya mereka bertemu nih, perkali atau pembagi, bertemu dengan penjumlah atau pengurangan. Maka yang lebih kuat adalah penjumlahan atau maaf, yang lebih kuat adalah perkalian dan juga pembagi. Maka yang pertama kita kerjakan adalah perkalian atau pembagi. Contohnya seperti ini, teman-teman. 30 ditambah 2 dikali 3. Nah, kalau di sini berarti ini penjumlahan ya, penjumlahan dengan perkalian. Yang lebih kuat adalah perkalian. Yang lebih kuat adalah perkalian atau pembagian. Kalau di sini kan adanya perkalian, makanya yang lebih kuat adalah perkalian. Maka dari ini perkalian dulu yang kita kerjain. Nah, walaupun itu perkaliannya di sebelah kanan, karena perkalian lebih kuat, makanya perkalian dulu yang kita kerjain. Berarti 2 dikali 3, 3 dulu nih yang kita kerjain. 2 kali 3 berapa? 2 kali 3, 6. 6. 6, good, 6. Tapi posisinya harus sama ya, teman-teman. Berarti 6 terus tambah 30-nya di depan. 30. 30 tambah 6. 30 tambah 6 berapa? 36. 36. 36, good job. Nah, gitu ya, teman-teman. Jadi kalau perkalian dan pembagian sama-sama bertemu, nanti paling kiri dulu yang dikerjain, sama halnya dengan penjumlahan dan pengurangan. Tapi kalau perkalian atau pembagi bertemu dengan penjumlahan atau pengurangan, yang lebih dulu kita kerjain adalah perkali atau pembagian. Itu ya, teman-teman ya. Ada yang mau ditanya dulu? Oke, sekarang Nah, Miss mau untuk kita tentukan urutan tindakannya. 34 dikali dalam kurung 14 dikurang 13. Yang mana dulu yang pertama dikerjain? di dalam 14 kurung dikurang 34. 13. Benar, good. 14 kurang 13 yaitu di dalam kurung. Lalu, mbak 24 dikali 1 sama dengan 30. 1 dikali 34. 34 kali 1. benar, good. Barulah nanti kita kalikan dengan hasil yang di dalam kurung. Berarti
34 dikali 1. Kita taruh posisinya dulu ya, teman-teman. Nggak usah dihitung dulu. Oke, kalau ini gimana? Yang mana dulu yang dikerjain? 4 kali 3 apa 3 kali 2? Dari kiri dulu. Iya, 4 Empat kali kali 3 berarti tiga. ya. Oke, good. Terus 3 dikali? Baru Tiga hasilnya dikali hasilnya dikali? 1. 24, 2. 24, Oke. 2. 24. Oke, kalau ini yang mana dulu yang dikerjain? Tetap tetap 3 kali 4. Kali Good job. 4. 3 kali 4 terus? Eh, Yes. hasilnya dikali 2 terus ditambah 8. Bener, ucap Rizwana. Hasilnya dikali 2, baru ditambah 8. Gitu. Oke, kalau ini Andreas, berarti yang mana dulu? Pengurangannya dulu. Oke, berarti 24 dikurang 6, baru? Baru ditambah 18. Oke, good job. Kalau ini Hugo, yang mana dulu yang dikerjain? 12 dibagi 3. Oke, terus? 3 No, di bukan 3 dua dikali, dua 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 dua. bukan 3 dikali 2 ya, tapi 12 dibagi 3. Lalu hasilnya kita kali dengan 2. Oke? Jadi kita cari dulu hasilnya. Kita cari dulu hasilnya, baru dikali lagi. Oke, Hugo? Oke, good job. Kalau ini teman-teman barengan, yang mana dulu yang dikerjain? 4 kali 3. Good job. 4 kali 3, terus? Hasilnya ya misalnya 4 kali 3 12 berarti 6 tambah 12. Oke, good job. Lalu nanti 6 ditambah dengan hasilnya, gitu ya. Oke, sekarang kita akan hitung satu-satu dari Rizwana dulu. Berarti tadi katanya dalam kurung dulu. Berarti berapa? 30 dikurang 20 berapa Rizwana? 30 dikurang 20 10. Oke, lalu berarti 4 dikali 10 Dikali berapa? 10 40. Benar, good job. 40. Oke, sekarang Andreas yang mana dulu? Yang dalam kurung dulu. Oke, berapa hasilnya? Dalam kurung 27 tambah 23. Oh. Hmm. 4, 4. 4, coba dihitung ulang. 27 Oh, ditambah oh, 23. 4. Oh, 4, 2, 10. 10, 40, 50. 50 dibagi 10, 5. Oke, 50 dibagi 10, 5. Oke, good job. Sekarang Hugo. Hugo, yang mana dulu yang dikerjain, Hugo? Yang bracket. Oke, berapa? 67 dikurang 5. Tunggu Miss, lagi hitung. Oke, berapa? 10 kan? Ya, oke, good job. 10 berarti 80 bagi 10 berapa? 8. 8. Good job. Oke, sekarang Rizwana lagi. Yang mana dulu Rizwana? 2 kali 5. Oke, 2 kali 5 baru nanti dikali 6. Berarti 2 kali 5 berapa? 2 kali 5 10. Hmm, 10 kali 6 60. good job. Oke, sekarang Andreas. Yang mana dulu Andreas? Bagi dulu apa kali dulu? Bagi dulu. Oke, bagi dulu baru kali. Berarti 8 dibagi 4 berapa? 2. 2. 2 dikali 3 berapa? 6. Oke, good. 6. Oke, kalau ini yang mana dulu, Hugo? Kali bagi apa jumlah? Eh, dibagi Hmm, dan oke. ditambah. Coba. Tadi kan kalau ada perkalian dan pembagi sama-sama ketemu, berarti kita kerjain yang paling kiri dulu. Yang paling kiri yang mana? Kali apa bagi? Bagi. Bagi, Kali, kali, kali. kali. Bener. Berarti kali dulu, baru dibagi, baru nanti dijumlahkan gitu ya. Berarti 3 kali 4 berapa? Eh, 3 kali 4 berapa? 12. Oke, good job. 12. 12 baru kita bagi nih sama 6-nya. 12 bagi 6 berapa? Wah, 10 2, jadi good. 10. Oke, good job. Jadi 10 gitu. Teman-teman ada yang mau ditanyain dulu? Enggak? Enggak. Oke, kalau gitu Miss boleh teman-teman untuk ngerjain yang di platform yang di tahap satunya di perhitungan lisannya ya, teman-teman ya. Nanti kerjain yang ini. Yang nomor 8, yang bagian 1 perhitungan lisan. Oke?
Miss akan stop share, teman-teman boleh share screen sambil dikerjain. Miss akan kasih waktu untuk teman-teman ngerjainnya sampai 19 lewat 20. Jadi 12 menit.
Oke, teman-teman yang bagian duanya jangan dikerjain dulu ya. Nanti kakak jelasin dulu. Oke. Kalau teman-teman udah selesai yang di bagian penjumlahan perhitungan lisannya, nanti teman-teman boleh untuk di stop share, terus kita tunggu yang belum selesai. Oke? Oke, Andres kenapa nih? Enggak apa-apa. Oke, sudah selesai. Andres untuk nomor duanya nanti ya. Miss jelasin dulu. Oke? Oke. Miss, itu apa Heeh. namanya yang eh, bagian 2 nomor 1, aku bagian 1 aku udah ngerjain tadi aku ya. Oh, nggak apa-apa. Oke, tapi biasanya emang sama kalau kalau sama Kak Fance biasanya gimana? Ya biasanya dijelasinnya ke biasanya dijelasin juga sih kalau emang dilihatnya udah ada yang susah gitu dibagi. Oh, oh, tapi biasanya dijelasin langsung semua gitu materinya, baru nanti dikerjain langsung semua gitu. Iya. Kadang ya kadang-kadang. Oh iya, oke. Maaf ya, soalnya Miss biasanya Miss jelasin satu materi, terus nanti teman-teman ngerjain satu materi tentang itu, terus nanti Miss jelasin lagi. Soalnya nanti takutnya lupa, gitu. Nggak apa-apa ya, teman-teman ya. Ya nggak apa-apa. Oke, Andres boleh untuk stop share Oke. dulu. Oke, kalau gitu Miss akan Yes. jelasin dulu untuk yang bagian duanya. Andres boleh stop share ya. Oke, sebentar, Miss mau untuk share screen. Sudah kelihatan teman-teman punya Miss? Udah. Oke, sudah. Nah, tadi sekarang kita bakalan masuk ke materi selanjutnya tentang bilangan asli. Teman-teman di sekolah sudah belajar tentang bilangan asli? Lupa ini apa? Lupa beneran. Sudah. Oke, kalau di mana Oh, sudah, yang kalau bener. Hugo sudah ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi nanti kita akan, Miss juga akan jelasin sebentar. Nah, contohnya di sini kita bakalan langsung. Nah, eh, kita akan flashback dulu kemarin. Kita tentang belajar tentang angka. Apa perbedaannya angka dengan digit? Ini bukan angka dengan angka ya, teman-teman, tapi angka dengan digit. Ini kayaknya typo gitu. Jadi, apa perbedaannya angka dengan digit? Nah, jadi angka itu ditulis dengan digit, sedangkan digit itu merupakan lambang penulisan digit itu merupakan lambang penulisan dari bukan salah. Angka itu lambang penulisan dari digit gitu. Jadi semisalnya nih, angka. Kita mau nulis angka. Angka 1
angka 1 sampai 10. Berarti kalau angka 1 sampai 10 ada berapa angka? Ada 10? Ada 10 angka. Benar, good job. Nah, sedangkan kalau misalnya ada 1 sampai 9. 1 sampai 9 ada berapa digit? Ada satu Oke, satu, bukan satu digit. angka. Satu digit, Miss. Iya, benar. Ini kan kumpulan 1 digit. Tapi kan itu angkanya ada berapa angka? 9 angka kan? Berarti kalau satu angka itu 1 digit, maka di sini ada 9 digit juga. Gitu. Tapi kalau misalnya nih 10 sampai 12. Nah, ini kumpulan berapa digit? 10 sampai 12 itu berapa digit? 2. 2 digit, benar. Berarti kalau 10 sampai 2, kalau misalnya angkanya 10 sampai 12 ada berapa angka? Berapa angka? Angka itu kayak 10, 11, 12 gitu. Mas 10, 11, 12, 3. Tiga angka, benar. Jadi kalau angkanya itu ada 3. Tapi kalau digitnya berapa? Kalau ini kumpulan dari 2 digit, ini kan kumpulan dari 2 digit. Tinggal kita kali aja 2, kita kali 2. Berarti ada berapa digit? 5. 5. Kalau dikali 2, 3 kali 2 berapa? 6. 6 digit ya. Berarti di sini adalah 6 digit. Karena teman-teman lihat nih, 10, 10, 11, 12 sampai 12 deh 12. Nah, kan ini 1 digit, kita hitung digitnya ini kan gini, satu satu ini satu. Kalau kita hitung digit 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu kan? Benar nggak? Kalau digitnya kan kita hitung satu-satu angkanya. Sedangkan kalau angka itu ya udah 11, 12, 13. Gitu. Paham nggak teman-teman maksudnya? Paham? Oke, paham. Nah, kalau semisalnya dari kumpulan angka deh, seratusan. 100 sampai 102. Kalau angkanya ada berapa angka? Ada 3. 3, bener, good. Ada 3 angka. Kalau digitnya ada berapa digit? Bentar. Hmm, 9. Good job, 9. Ada 9 digit. Kenapa 9 digit? Karena kita kalikan. Tiganya di sini angkanya. Angkanya kita kalikan dengan digitnya. Kan kalau angkanya di sini 3 angka. Lalu kita kalikan digitnya. Nah, 100 sampai 102 ini kumpulan berapa digit? Kumpulan 3 digit. Benar, kumpulan 3 digit. Makanya kita kalikan dengan 3. Berarti 3 dikali 3. Makanya digitnya ada 9 digit. Gitu. Jadi kalau teman-teman mau ngitung digit, teman-teman harus tahu dulu itu kumpulan dari berapa digit. Dan dari berapa digit baru nanti kita kalikan dengan jumlah angkanya. Gitu ya. Itu bedanya digit dengan angka. Oke? Untuk digit dan angka, teman-teman ada yang masih bingung? Ada yang mau ditanyain dulu? Gak ada? Cukup? Oke, sekarang Miss bakal beralih ke apa itu yang terbesar dan angka yang terkecil. Jadi bilangan yang terbesar dan terkecil dari bilangan yang diberikan. Jadi contohnya nih, jadi kalau bilangan terbesar itu adalah bilangan yang misalnya ada kumpulan angka 1 sampai 10. Berarti yang terbesarnya yang mana? 1 sampai 10. 10. 10 benar. Kalau yang terkecilnya 1. 1 benar. Jadi kalau bilangan terbesar dari Satu, terkecil, Miss. iya masih gampang ya teman-teman. Kalau yang terbesar dan terkecilnya. Oke, nah kalau untuk urutan menaik, berarti Miss mau tanya kalau urutan menaik dari yang mana dulu, terbesar dulu apa terkecil dulu? Kecil ke terbesar. Benar, gue jawab terkecil ke yang terbesar. Jadi teman-teman ingat aja, kalau urutan menaik itu contohnya kayak naik tangga. Kalau naik tangga kan kita kayak dari tangga yang paling kecil dulu, benar nggak? Tangga yang paling kecil dulu kan, baru nanti sampai tangga yang paling tinggi. Nah, makanya kita mengurutkannya dari angka yang paling kecil dulu sampai angka yang terbesar. Jadi kalau untuk urutan menaik, kita akan mengurutkan dari angka yang terkecil sampai terbesar, gitu. Tapi kalau urutan menurun berarti dari yang mana dulu? Terbesar dulu apa terkecil dulu? Terbesar ke yang kecil. Benar, Gucap. Terbesar sampai terkecil. Karena kayak turun tangga. Turun tangga, kita akan turun dari tangga yang paling tinggi dulu. Yang paling tinggi dulu, yang paling besar dulu, barulah nanti tangga yang paling kecil. Jadi, kalau untuk urutan menurun, itu artinya bilangan terbesar ke bilangan terkecil. Gitu ya.
Nah, sekarang apa bedanya? Ini bukan daun ya, teman-teman. Ini itu adalah lembar. Jadi lembar. Ini tuh lembar ya, bukan daun. Oke, jadi teman-teman ada yang tahu bedanya lembar dengan halaman? Lembar itu kayak dua gini ya. Mm-mm. Oke, lembar itu kayak dua. Kalau halaman gimana? Segini doang. Kayak misalnya ini satu buku, ini gimana ya? Lembarnya ya yang kayak kertasnya ada dua gitu. Samping-sampingan. Mm-mm. Terus kalau Kalau halamannya? halaman itu cuma satunya gitu. Oke, bener sebenarnya. Jadi kalau lembar nih, ada deh perbedaannya sebentar ya, Miss. Nah, misalnya ini ya, Miss punya nih. Jadi kalau lembar itu ini adalah satu lembar. Ini satu lembar. Ini satu lembar. Ini misalnya ini satu lembar. Ada depan depan belakang pokoknya ini satu lembar aja. Tapi kalau halaman berarti halaman. Halaman itu adalah halaman depan dan juga halaman belakangnya gitu. Jadi satu lembar ini ada dua halaman. Sedangkan halaman depan, halaman belakang itu adalah satu lembar. Oke, teman-teman. Jadi satu lembar itu ada dua halaman gitu. Jadi satu lembar itu ada dua halaman. Sedangkan kalau halaman itu ada dua halaman itu ada satu lembar gitu. Coba Miss mau tanya, kalau satu dua lembar, kalau dua lembar berapa halaman? 4. Empat, good job. Empat. Oke, kalau enam halaman berapa lembar? 12. Kok 12? Kan satu 3. satu lembar, satu lembar kan dua halaman. Berarti halamannya lebih banyak. Berarti kalau yang ditanyain halaman nanti dikali lembarnya dikali dua. Kalau yang ditanyain lembar nanti halamannya dibagi dua. Gitu. Berarti kalau 6 halaman ada berapa lembar? 3. Tiga, Gujep. Tinggal dibagi dua. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Gitu ya, teman-teman. Jangan lupa, kalau kalau halaman itu berarti satu lembar itu ada dua halaman. Kalau dua halaman ada satu lembar. Gitu ya. Oke, sekarang kita lihat nih. Ada soal nih. Kita lihat. Saudara Gilo dan Aren telah bersama selama 17 tahun. Berapa umur mereka bersama 4 tahun yang lalu? Lalu berapa umur mereka akan bersama setelah 14 tahun? Coba teman-teman tebak. Miss kasih waktu teman-teman berpikir 2 menit. Coba ditebak. Berapa? 13, Miss. Oke, 13. Kalau Hugo, oh, 14 tahun yang lalu berapa, Hugo? 14 tahun lalu 13. Apa, Kak, Miss? di sini kayaknya tulisannya 11 ya? Iya, kan ditotalin dulu. Eh, yang Oh, ditanya adalah oh berapa umur gitu. mereka bersama 4 tahun yang lalu, terus nanti eh, berapa umur mereka bersama setelah 11 tahun. Gitu. Kan ada dua, berarti 4 tahun yang lalu berapa, 11 tahun yang akan datang berapa. Gitu. Jadi ada dua pertanyaannya. Coba teman-teman. 28 jawabannya, Miss. Apanya? 4 tahun yang lalu apa 11 tahun yang akan datang? 11 tahun. 11 tahun yang akan datang 20 berapa? 20 berapa, Hugo? Tadi 28 katanya. Oh, 17 28. ditambah 11. Oke, 17 tambah 11. Kalau 4 tahun yang lalu berapa berarti? 13. 13. Oke, kalau Rizwana sama Andreas? Masih nggak tahu ikut Oke, dulu. kita lihat ya. Oke, nah ini 17 tahun ini teman-teman harusnya 17 tahun ini adalah total kebersamaan mereka. Jadi adalah total kalau umur mereka digabung. Total umur mereka digabung. Misalnya nih, kita belum tahu Gilo umurnya berapa, Aren berapa. Pokoknya kalau digabung 17 deh. Bisa aja Gilo 10, Aren 7 bisa. Atau Gilo 8, Aren 9 bisa gitu. Jadi contohnya gitu. Jadi misalnya Rizwana umurnya berapa?
Aku umur 9 mau ke 10. 9. 9 ya. Hmm. Hugo umurnya berapa? Hugo umurnya berapa? Kenapa nih? 10, Miss. 10, oke. Jadi kan kalau Rizwana 9, Hugo 10. Berarti kalau ditotalin umurnya teman Hugo dan Rizwana itu 19 tahun. Gitu. Jadi kita belum gitu ya. Jadi maksudnya 17 tahun ini adalah total kalau ditambahin nih umurnya gitu. Jadi kita belum tahu Gilo ini berapa, Aren ini berapa. Pokoknya kalau ditambahin umurnya mereka 17 tahun gitu. Nah, kita lihat berapa umur mereka bersama 4 tahun yang lalu. Nah, berarti kalau 4 tahun yang lalu dikurang apa ditambah? Apa? Kalau 4 tahun yang lalu dikurang apa ditambah? Dikurang. Kurang. Ucap dikurang. Tapi teman-teman harus lihat 4 tahun yang lalu. Berarti kalau eh, umurnya Gilo dikurang 4 tahun, umurnya Aren dikurang 4 tahun juga nggak? Hmm. Hah? Iya. Iya, Hmm. benar. Berarti 4 tahunnya itu empatnya di Gilo, empatnya di Aren juga. Kalau disamain, ditotalin berarti kurangnya 8. Benar nggak? Sama kayak tadi umurnya. Kan umurnya eh, Iya. 17 itu adalah total kebersamaannya mereka. Berarti kalau 4 tahun yang lalu kita harus satuin dulu. Gilonya 4, Arennya 4. Makanya kita tambahin dulu nih. 4 tambah 4 berapa? Gitu. Berarti tuh kita tambahin dulu. 4 tambah 4 berapa teman-teman? 8. 8. 8. Barulah nanti 8 ini. Kan 8 ini totalan umur mereka bersama-sama. Nah, barulah nanti dikurangin dengan 17 itu. 17 dikurang 8. Gitu. 17 8 dikurang 8 berapa? 9. 9. 9, benar good. Berarti untuk umur mereka bersama 4 tahun yang lalu itu adalah 9 tahun. Jadi totalan umur mereka berdua 9 tahun, tapi kita nggak tahu Gilo berapa, Aren berapa kita nggak tahu. Pokoknya kalau umur mereka dijumlahin itu 9. Gitu ya. Berarti kalau untuk 4 tahun yang lalu, total umur mereka bersama adalah 9 tahun. Gitu. Nah, sekarang kalau umur mereka bersama setelah 11 tahun berarti gimana teman-teman? Tadi Miss sudah buat 4 tahun yang lalu. Kalau 11 tahun berarti berapa? Coba dihitung. 22 tambah 17. Oke, 22 tambah 17 berapa tuh? 22 tambah 17. 39. Oke, kita lihat berarti Hugo ya ketiga 9 ya. Oke. Nah, tadi sama halnya dengan yang di pengurangan. Berarti kalau umur mereka setelah 11 tahun kan berarti ditambah ya. Kalau Gilo ditambah 11, Aren juga bakalan ditambah 11 gitu. Berarti 11-nya kita tambahin dulu, kita jumlahin dulu. 11 tambah 11 adalah 22. Barulah kita tambahin dengan 17. 17 tambah 22 berapa? 39. Good job Hugo. Tadi benar kata Hugo. Keren banget Hugo. Hugo berarti udah mulai paham ya Hugo ya. Keren banget. Berarti untuk total umur mereka bersama setelah 14 maaf, setelah 11 tahun adalah 39 tahun. Tapi kita belum tahu Gilo berapa, Aren juga berapa. Sama halnya dengan 4 tahun yang lalu gitu. Teman-teman ada yang masih bingung untuk yang ini? No. No. Oke, kalau Rizwana sama Andres masih bingung? Hmm. Agak bingung cara apa namanya cara gitu Enggak, umurnya. Tadi Miss. aku agak bingung ininya aja. Tadi umurnya mereka tadi berapa? Gitu. Kalau Andres enggak, kalau Rizwana agak bingung ya. Bingungnya di mana? Miss mau Oh ulangi itu atau gimana? cara ngitung umurnya mereka. Oh, cara hitungnya umurnya mereka. Nah, sebenarnya umurnya mereka kita nggak tahu nih berapa, tapi 17 itu adalah umur kebersamaannya mereka. Jadi total umur mereka kalau dijumlahin. Semisalnya nih, umurnya Rizwana kan tadi 9, umurnya Hugo 10. Berarti semisalnya Miss ini Hugo, ini Rizwana nih. Nah, berarti Rizwana 9 kan, umurnya 9. Terus umurnya Hugo kan 10. Berarti totalannya di sini itu 19, benar kan? Hmm. Nah, barulah kalau berapa umur mereka 11 tahun yang lalu. 11 tahun yang lalu. Berarti kalau umurnya Hugo ditanya 11 tahun yang lalu, berarti ditambah 11 nggak? Iya, Iya, berarti Iya. Rizwana juga bakalan ditambah 11 nggak umurnya? iya, Iya, benar. Nah, kenapa ditambah 22 dulu? Kenapa ditambah 11 tambah 11 dulu, Miss? Karena di sini adalah kebersamaan. Ditanyain bersama. Jadi, sama halnya kalau totalan mereka digabung dua-duanya.
gitu. Jadi kita harus tambahkan 11-nya dulu. Atau gampangnya gini leh, kalau nggak ditambahin dulu nih, kan nanti bakalan ditanya adalah total kalau umur mereka digabung. Kalau misalnya umurnya kita udah tahu, Hugo 10, Rizwana 9. Berarti kita tambahin nih Hugonya, berarti umur Hugo 11 tahun yang lalu, 11 tahun yang akan datang 21 kan? Nah, terus kalau Rizwana umur yang akan datang 11 tahun yang akan datang 20 kan? Bener kan? Nah, barulah kita tambahin 21 tambah 20. Berarti 41. Berarti totalan umurnya Rizwana sama Hugo 11 tahun yang akan datang kalau digabung itu 41. Kalau digabung. Berarti harus tambah dulu. Nah, kalau semisalnya kita pakai cara yang ini yang di bawah, berarti 10 ditambah tadi 19, terus tambah 22. 19 tambah 22 berapa? 41. 19 Sama satu. kan? Sama nggak? Nah, gitu Sama. caranya. Kalau Nah, oke, semisalnya oke, oke. umurnya mereka udah kita tahu nih, itu gampang. Tapi ini kita nggak tahu umurnya satu-satunya berapa gitu. Yang kita tahu adalah totalan umurnya mereka berdua. Tuh, Ah, oke? oke, oke, udah ngerti. Kalau udah ngerti ya. Oke, terus sekarang tugas yang nomor 2. Nata memberi nomor halaman di buku catatannya dari 10 hingga 18. Terus, berapa angka yang ditulis Nata? Berarti kita akan menulis angka, ya, angkanya berapa gitu. Jadi, 10 hingga 18. Bukan. Ini yang ditanya digitnya, bukan angkanya, deh, maaf ya. Oke, kita Nata memberikan nomor halaman catatannya dari 10 hingga 18. Berarti kalau ditanda digitnya kita harus tahu dulu angkanya berapa. Nah, kita susun. Angka 10 sampai 18 ada berapa angka? 10 sampai 18 ada berapa angka? 10 angka. 10? Coba Salah diangkat. ngomong. 9. Oke, good job Hugo dan Rizwana. Ada 9 angka karena 10, 11, 12, 13, Karena 14, ada kayak 15. ada nolnya, kayak bayangin 10 itu nolnya. Oke, Miss, apa? Miss, boleh minum nggak? Oh, boleh, boleh, nggak apa-apa. Teman-teman kalau mau minum nggak apa-apa ya. Tapi teman-teman fokus aja sama, maksudnya jangan minumnya sambil kemana-kemana gitu. Tapi boleh sambil minum nggak apa-apa. Nah, kalau angka yang ditanya adalah 9 angka. Tapi sekarang kita ditanya digitnya nih. Kalau digitnya berarti berapa? Nah, ini kumpulan angka 10 sampai 18, ini kumpulan berapa digit ya? 2 digit. 2 digit. Berarti tadi kalau kalau yang ditanya digit, cara penghitungnya gimana? Ngitung apanya? Hitung Oh, digitnya. Mm-mm. hitung digitnya berarti 2 dikali 9 bukan sih? Bener, gue jawab 2 kali 9 atau 9 kali 2. Sama aja. 18. Bener, good. 18 berarti. 18 gitu. Jadi untuk digitnya, kalau ditanya digit berarti digitnya adalah 18. Jadi yang Nata tulis di bukunya dari 10 dari angka 10 sampai 18 adalah 18 digit gitu. Jadi kalau di situ kumpulan 2 digit berarti kita angkanya, total angkanya kita kali 2. Kalau kumpulan satu digit ya udah angkanya sama dengan digitnya. Kalau kumpulan 3 digit berarti total angkanya berapa dikali dengan 3. Gitu ya teman-teman ya. Jadi di sini ada 18 digit. Kalau gitu teman-teman ada yang mau ditanya dulu, ada yang masih bingung? Ada yang masih bingung teman-teman? Oke, kalau enggak nanti teman-teman boleh untuk lanjut ngerjain yang nomor 2 ya, teman-teman bagian 2 yang tadi ya. Oke, boleh sambil share screen, nanti kalau ada yang bingung boleh tanyain Miss. Sama Kak, ini apa namanya? Tadi aku udah ngecek kayaknya ada satu halaman yang nggak ada Apanya? kotaknya gitu. Ada satu gambar yang bisa aku taruh halamannya. Kayak apa Coba. ya? Kartu halamannya ini. Oke, coba di share Nggak screen ada. dulu Bentar. biar Miss bisa Aduh. lihat. Mana? Nah, ini gimana ya? Oke, Karena nomor 2 ya. kalau nggak ada ininya jadi nggak pas 12. Nah, ini belum dimasukin nih angkanya di sini. Ini Ini 1, man. ini malah 2. Ininya belum dimasukin di sini duanya. Iya, ini belum aku apa namanya? Belum aku susun, baru aku taruh-taruh dulu. Tapi aku bingung yang ini. Yang mana? Oh, Soalnya kan karena ini kalau dihitung
Halamannya nggak sampai 12 doang. Ada yang ada kotak-kotak ini. Iya, tapi di awalnya itu dibuat dulu yang satu digit aja, yang satu digit aja. Baru nanti em, sebentar, 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 sebentar. Ini masih bagian satunya kan? Coba di scroll ke atas. Iya, Ini masih bagian bagi satunya. Ini masih yang satu nomor dulu kan ini ditulis dengan satu nomor, masih satu digit. Berarti oh, kotak sampai eh, sini aja, kotaknya sampai sini aja. Kita hanya masih nulis yang satu digit dulu. Coba di refresh dulu aja biar ini Rizwana nggak apa ya, hapus ini gitu. Nah, coba. Hmm. Miss ini gimana, Miss? Yang mana? Eh, Nomor berapa yang tuh? Oke, bagian satunya ya. Oh, ini kenapa nih bukunya nggak kelihatan? Oke, nah ini kita akan ngebuat nih. Oh, angkanya belum kelihatan juga. Coba di refresh dulu. Kok malah nggak kelihatan oh nih angkanya? Soalnya kita ngomong ngebau ngeseret-seret angka tuh. wait. Oh, oke, finally. Sebentar, tapi masih ada yang belum kebuka. Coba Ah, di refresh lagi. oh, Nah, udah tuh. Nah, ini susun di kotak-kotaknya ya. Kan itu disuruhnya masih satu digit. Berarti dengan satu digit dulu aja, dengan satu nomor. Berarti angka satu sampai berapa nih? kayak gini. Bener, good. oh, Kak, Mm-mm. ini maksudnya berapa angka yang ditulis kan kayak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada berapa angka yang ditulis? Mana nih sebentar, Rizwana ya. Bla 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 bla. Berapa bla 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 bla. Bentar ya. Oh, oke berarti ini berapa angka yang itu satu dua tiga empat. Oh, ini maksudnya digit ya, bukan angka. Oh, Maaf, ya pantesan digit. aku jadi 12 salah. Ya, digit ya. Kenapa sih digitnya? Apakah 24? Coba dihitung ulang sebentar. Salah, salah. Oke, coba dihitung. Coba. Eh, Satu bentar. sampai 9 itu berapa digit? 1 sampai 9, ya masih 9 digit tuh. Oke, masih 9 digit. Bener, Good. Kan masih kumpulan satu digit ya? Oke, Nah, sekarang
Oh 10 iya, ada sampai dua dua digitnya belas. ya. Iya, bener. 10 sampai 12 berapa? Berapa digit? 10 sampai 12 berapa ya? Ada 3 angka. 3 dikali 2 berarti 6. 6. Oke, berarti berapa totalnya semuanya? 9 tambah 6. 15 bukan? Oke, 15 digit. Nah, ini juga yang ditanya bukan angka ya, tapi digit ya. Oke. Oke. Berarti Rizwana harus nyari dulu 1 sampai 9 itu berapa digit? Karena kan beda digit ya. Terus 9 berarti 10. 9 digit. Mm-mm. 10 sampai 20 berarti 20 digit. 10 sampai 20. Emang 10 sampai 20 ada berapa angka? Ada ini kan ada, oh ya, 10 sampai 20 kan ada 10 angka berarti. 10. Sampai 20 ada, 10 sampai 20 ada 10 angka. Terus Masa dikali 2, 10 sampai 20 ada berapa angka? 10, 10, 11, 12, 13. Terus berapa? oh, 11. 11 ya. Oke, baru berarti gimana? 11 dikali 2 berarti. Mm-mm. Jadi 22 tambah 9 digit. Berapa digit berarti? 22 tambah 9 berarti. Mm-mm. Berapa digit berarti? Oke, teman-teman, Miss mau izin ke toilet sebentar ya. Oke, Miss.
Miss Miranda udah balik belum? Belum. Oke, gimana teman-teman? Ada yang kesulitan? Oh, ini maksudnya gimana kok bilangan yang jumlah angkanya kurang dari 9, tapi di sini kayak gini aku kurang ngerti maksudnya Hmm, ini, gimana? sebentar. Oke, kalau nggak salah, ini itu adalah, oh, ini tuh adalah dijumlahkan nih angkanya. Maksudnya nih, contohnya ya, 26. 26 ini kan 26. Angkanya 26 terdiri dari angka berapa? Angka dua, maksudnya 26. 26 ditulisnya dengan angka 2 dan 6. 6. Nah, angka 2 dan 6 ini kita tambahkan 2 tambah 6 berapa? 2 tambah 6 itu 8 8. Oke, 8-nya berarti 8 masuk kurang dari 9 apa lebih besar daripada 12? kurang. Kurang, berarti 26 ke 9 gitu. Jadi ini maksudnya adalah teman-teman jumlahin dulu Oh, angka pertama dengan angka keduanya. Gitu ya, dijumlahin dulu. ya, ya. Oke. Miss ini kayak gimana? Yang mana nomor berapa tuh? Nomor 6 ya. Coba Miss lihat ya nomor 6 ya. Oke. Trudy ditanya berapa banyak hewan langka yang dimilikinya di cagar alam. Dia mengatakan bahwa jika dia mengirimkan masing-masing satu hewan ke cagar alam, temannya Louis, Bond, Dam, dan Ran, dan kemudian mengambil hewan langka lagi ke cagar alamnya, maka dia memiliki 9 hewan langka. Oke, dia mengatakan bahwa jadi. Oke, jadi ini adalah yang di. Oke, berarti pertama ini dulu. Kan kita lihat nih, dia punya hewan di cagar alam nih. Terus Mister Trudy punya hewan di cagar alam. Terus dia mengirimkan masing-masing satu hewan ke cagar alamnya ke temannya. Temannya ada berapa teman?
Louis, Bond, Dam, dan Ron. Iya, ada berapa tuh? 4. 4, benar. Berarti kalau satu satu berarti hewan yang sudah dikasih ke semua temannya ada berapa banyak hewan? Masing-masing cuma satu. Berarti total yang Ya, dikasihnya sama semua 4 teman. lah. Benar, gue jawab 4. Oke, berarti ternyata yang 4 ini adalah total semuanya punya hewan Mister. Bentar, bentar, bentar. Hmm, Oke, punya 4. Lalu dia punya 4 kan? Oke, selanjutnya dia punya 4 nih. Kita tapi belum tahu nih totalan keseluruhannya berapa. Oke, 4-nya sudah hilang nih. Tapi kita belum tahu. Lalu kemudian dia mengambil 6 hewan lagi ke cagar alamnya. Berarti 6 hewan ke cagar alam dia ambil lagi nih. 6 hewan, maka dia 10. Oke, sebentar, jangan dulu. Empatnya jangan dulu. Kan empatnya udah dikasih ke orang. Empatnya bukan punya dia lagi kan. Terus dia ngambil 6 lagi. 6. Setelah dia mengambil 6, dia memiliki 9 hewan jadinya. Gitu. Dia punya 9 hewan nih jadinya. Berarti totalan 6. Setelah dia mengambil 6, dia punya 9 hewan. Berarti tadi sisanya berapa? Paham nggak maksudnya? 15. Kok 15? Kan gini. eh tadi pagi dia punya hewan di cagar alam. Tapi kita nggak tahu nih hewannya berapa. Nah, kita belum tahu hewannya berapa, tapi yang pasti tadi pagi dia memberikan hewan ke 4 hewan, ke 4 hewan ke yang lain. Tapi kita belum tahu hewannya berapa nih. 4 hewan kan. Nah, terus itu udah nanti tuh. Terus setelah siang dia ngambil 6 hewan ke jagar alamnya 6. Nah, pas siang ini, setelah dia mengambil 6, total keseluruhan hewannya jadi 9. Berarti sisa dari pagi itu berapa? Berapa? 6 ditambah berapa yang hasilnya 9? 6 tambah berapa yang hasilnya 9? 6 tambah 3, Miss. Benar, 6 tambah 3. Berarti setelah dia memberikan ke teman-temannya itu hewannya kan 4 hewan yang dikasih. Berarti sisanya punya dia 3, benar nggak? Iya. Nah, berarti pagi dia ngasih hewannya sama teman-temannya. Setelah dia kasih 4 hewan, berarti dia punya sisa 3 hewan kan. Baru siangnya dia nambah 6 hewan, maka setelah siang ditambah dia menjadi 9. Berarti total total hewannya kan setelah dikasih kan 3. Nah, yang ditanya adalah berapa banyak hewan langka di cagar alam yang awalnya. Ini yang ditanyain pada awal sebelum dikasih ya. Pada awal sebelum dikasih. Berarti eh, setelah dikasih dia sisa punya 3. Nah, berarti dia ngasihnya ke temennya 4. Berarti 3 ditambah 4 aja. 3 tambah 4 berapa? 7, Miss. 7. Oke, berarti punya dia di cagar alam ada 7. Miss, ini nomor 7 gimana, Miss? Nomor 7, sebentar. Sekali dulu nomor 7 ya. Eh, Coba punya ini. Oke. Sebentar, belum kelihatan nih punyanya Andre. Sebentar. Ini punya Miss ya, yang like ya. Sebentar ya. Oke, sudah kelihatan. Suaka Mr. Trudy adalah rumah bagi gajah, kudanil, dan badak dalam 1 tahun. Hewan-hewan ini akan berumur 12 tahun bersama. Pilih bersama, bla bla bla. Oke, berarti kita akan menjumlahkan dan juga mencari tahu yang kotak-kotakan ini berapa. Kotakan ini berapa, ini berapa, ini berapa. Oke. Berapa umur badak dalam setahun? Kalau setahun berarti berapa tahun? Setahun Hmm, itu berapa tahun? Kalau ditaruh angka berapa? 1 tahun. 1. Berarti kan ini semuanya ditanyanya setahun-setahun kan? Berarti diisinya di sini Oh, 1. Mm-mm. Oke. Terus kita oh, punya salah deh punya. Oke, berarti ini diisinya satu-satu nih di sini. Oh, Andres, ini satu-satu nih di sini nih.
Oke, kan ini karena ditanyanya setahun nih, setahun, setahun, setahun kan. Berarti satu-satu, Hugo juga. Oke, sudah. Nah, sekarang penjumlahannya gimana, Miss? Kita lihat nih. Pilih ekspresinya. Boleh di ini pilih ekspresinya. Suka bla 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 pilih untuk dapat menghitung umur hewan bersama sekarang. Oke. Hewan-hewan ini akan berumur 12 tahun bersama-sama. Kalau 12 tahun bersama-sama berarti 12. Awalnya itu 12. Nah, itu total kalau teman-teman totali eh gajah, kuda, nil sama badak berarti totalnya berapa? 3. 3 bener. Nah, kita belum tahu 12 dikurang 3 apa 12 ditambah 3. Nah, kita lihat aja kalau nah, kita lihat aja ini itu adalah berapa berapa digunakan untuk menghitung hewan ini bersama sekarang. Hmm, Oke, dalam 1 tahun, dalam 1 tahun itu berarti yang kemarin kan? Yang kemarin. Ini bukan yang kemarin. Gimana ya? Yang lalu. Berarti dalam setahun yang lalu. Berarti kalau yang lalu itu dikurang apa ditambah? Yang Kalau yang lalu, misalnya kan ini 2024, 2025. eh, Berarti kalau 2024 itu ditambah apa dikurang? dikurang Dikurang. Berarti 12 dikurang? 3. Benar, good. 12 dikurang 3. Oke, teman-teman, karena waktunya juga sudah mau habis, jadi untuk sisanya teman-teman boleh untuk dijadiin PR dan dikerjakan di rumah ya, teman-teman ya. Teman-teman boleh stop share dulu. Oke, Miss. Oke. Oke, sudah. Oke, jadi berarti hari ini kita udah belajar tentang perhitungan lisan. Perhitungan lisan tadi kita belajar apa aja? Apa? Kali bagi. Oke, good job. Kita belajar perkalian dan juga pembagi di perhitungan lisan. Terus tadi kita belajar tentang apa yang kedua setelah perhitungan lisan? Bilangan apa? Digi bilangan asli. Benar, good job Hugo. Bilangan asli. Hugo keren banget dari tadi masih ingat berarti Hugo merhatiin nih tadi waktu Miss jelasin. Berarti tadi kita udah belajar perhitungan lisan tentang pembagian dan juga perkalian dan juga bilangan asli dan juga untuk penebakan penyelesaian masalah gitu. Nah, kita udah belajar 3 hari ini. Menurut teman-teman ada yang susah untuk pelajaran hari ini? Enggak? Enggak. Oke, enggak ada ya. Overall gampang ya. Oke, nah untuk selanjutnya, tapi teman-teman lebih suka yang mana? Perhitungan lisan, penyelesaian masalah, atau bilangan asli? Perhitungan lisan. Oh, Perhitungan. perhitungan lisan. Oke, kalau Hugo suka yang mana? Perhitungan lisan, Miss. Oke, teman-teman berarti lebih suka perhitungan lisan semua. Oke, nggak apa-apa. Keren. Tadi kelihatan juga teman-teman waktu mengerjakan di course, teman-teman perhitungan lisannya cepat banget kerjaan dan tanpa bantuan Miss, teman-teman udah bisa gitu. Jadi Miss harap nanti teman-teman untuk PR-nya dikerjain di rumah ya, dilanjut lagi di rumah. Jadi mungkin nanti kalau ada pertanyaan boleh nanti ditanyain disampaikan di grup atau boleh langsung ditanyain ke tutor asli teman-teman ya, Kak Pance ya. Oke? Dan untuk berikutnya nanti untuk minggu ke depan teman-teman bakalan lanjut lagi dan balik lagi ke Kak Pance gitu, oke? Oke, kalau gitu ada yang mau ditanyain dulu teman-teman? Enggak, Miss. Oke, kenapa? Oh, Hugo mau nanya apa enggak? Enggak. Oh, enggak ya. Oke, kalau gitu terima kasih teman-teman sudah mau join hari ini. Nanti teman-teman bakalan balik lagi ke Panca. Selamat istirahat, selamat malam, dadah. Oh iya, sebelum itu bentar teman-teman. Kakak mau foto dulu sebentar untuk absensi ke Kak Panca. Boleh? Miss. Oke, boleh. Coba. Mana dulu gayanya? Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat malam, dadah. Dadah.